Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 kelas PTIKB akan mempresentasikan hasil perancangan sistem informasi untuk sewa kos. Kelompok kami beranggotakan 3 orang, yang diantaranya ada Ahmad Nur Fauzan, Kak Shinta Ramadhani, dan saya sendiri Nurfadilah Hambali. Yang pertama ada latar belakang. Penggunaan sistem informasi dalam bisnis sangat dibutuhkan untuk perkembangan pertukaran informasi secara elektronik ke aplikasi strategi bisnis seperti pemasaran, penjualan, dan pelayanan pelanggan. Begitu juga dalam bidang properti, komoditi, sewa rumah kos, dan rumah kontrakan. Perkembangan sistem informasi yang semakin cepat bisa dimanfaatkan dengan baik melalui banyak hal dalam sistem. Namun beberapa pengelola dan calon penyewa usaha sewa rumah kos dan rumah kontrakan masih mengalami kesulitan dalam memiliki suatu sistem yang terintegrasi. Dengan adanya mobilitas yang tinggi tersebut, maka hunian sangatlah diperlukan dalam hal ini. Kami menyoroti tentang sewa rumah kos dan rumah kontrakan. Dengan adanya rumah kos dan rumah kontrakan dapat mempermudah para pekerja, siswa, mahasiswa dapat mengoptimalkan waktu untuk mengurangi perjalanan dari rumah ke kantor atau dari rumah ke sekolah dan kampus. Selanjutnya, kebutuhan sistem informasi. Sistem informasi berbasis web dengan alamat localhost tersebut. Adapun tujuan dari web ini adalah memberikan informasi tentang alamat, harga sewa, jumlah kamar, ukuran bangunan, gambar perspektif bangunan maupun kamar, dan layanan pencarian rumah untuk rumah yang akan dijual. Batasan masalah yang ada berkutat pada sistem informasi rumah kos dan menampilkan map dengan memanfaatkan fasilitas dari Google API dilengkapi dengan sistem SMS Gateway sehingga ada pemberitahuan kepada calon penyewa apabila ada rumah kos yang disewakan. Selain itu, pengembangan sistem informasi sewa rumah kos dan rumah kontrakan yang akan dibangun dengan menggunakan PHP sebagai alat pemrograman dan MySQL untuk aplikasi database, serta menggunakan localhost dan SAM untuk menjalankan web sistem informasi tersebut. Saya Shinta Ramadhani akan menjelaskan tentang desain proses dan desain aktivitas. Desain proses atau use case diagram adalah merupakan bagian dari metodologi pengembangan suatu perangkat lunak yang dilakukan setelah melalui tahap analisis. Perancangan dapat didefinisikan sebagai penggambaran, perencanaan, dan pembuatan skitsa atau pengaturan dari beberapa elemen yang terpisah dalam suatu kesatuan yang utuh dan berfungsi. Terlihat di gambar di samping ini adalah gambar use case diagram. Di sini ada 3 aktor. Yang pertama pelanggan, pemilik kos, dan admin. Pelanggan terlebih dahulu melakukan login atau registrasi, kemudian melihat kos, fasilitas, kamar, harga kamar, pemesanan, dan melakukan pembayaran. Pemilik kos terlebih dahulu melakukan login dan memperlihatkan kamar kos. Setelah itu admin di sini tugasnya adalah terlebih dahulu melakukan login, kemudian fasilitas kos, kamar kos, harga kamar, dan pembayaran. Tugas admin di sini juga melakukan update info terkait sistem di kamar kos tersebut. Setelah itu ada desain aktivitas atau activity diagram. Pelanggan pertama melakukan melihat kamar kos dan melihat kamar. Jika pelanggan tertarik dengan kamar kos tersebut, pelanggan melakukan login atau registrasi. Jika registrasinya diterima, maka pelanggan akan melakukan pemesanan dan melakukan pembayaran. Setelah melakukan pembayaran, pelanggan akan mendapatkan status pembayarannya, apakah status pembayarannya tersebut diterima atau tidak. Admin di sini tugasnya melakukan pengecekan status pembayaran, daftar kos, daftar kamar, daftar fasilitas,
kemudian masuk kos sampai keluar kos. Pemilik kos melakukan daftar kos, daftar kamar, daftar fasilitas masuk kos sampai keluar kos. Setelah itu ada desain aktivitas atau relasi antar tabel. Di sini nanti adalah data-data yang akan diisi oleh admin, pemilik kos, dan pelanggan. Kemudian yang terakhir, tahap implementasi adalah tahap kelanjutan dari kegiatan perancangan. Pada tahapan ini akan menjelaskan mengenai sistem yang dirancang dan cara menggunakan sistem tersebut. Langkah-langkah dari proses implementasi ini adalah urutan kejadian dari kegiatan awal sampai dengan kegiatan akhir yang harus dilakukan untuk mewujudkan sistem yang telah dirancang tersebut. Dalam pembuatan aplikasi ini dibutuhkan menguraikan program dan analisis dari hasil program yang telah dibuat. Tujuan pembahasan ini adalah untuk mengetahui apakah program yang dibuat sudah bekerja seperti yang diharapkan atau belum. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Pada kesempatan kali ini saya akan memperlihatkan desain interface atau tampilan dari sistem informasi yang telah kami buat. Jadi kami membuat sebuah sistem informasi pengelolaan kamar kos. Di sini saya juga akan memperlihatkan bagaimana cara login ke admin, dan juga saya akan memperlihatkan cara membuat akun untuk pemilik kos dan untuk cara untuk register untuk pemilik kos. Baiklah, di sini saya menggunakan PHP untuk membuat sistem informasi dan MySQL untuk membuat database-nya. Jadi pertama-tama saya akan membuka SAM. Di sini kita aktifkan Apache dan MySQL. Kemudian kita masuk di browse Chrome. Lalu ketikkan localhost. Nah, ini dia. Nah, ini merupakan dashboard untuk pengunjung. Jadi nantinya ketika pengunjung masuk atau login, atau pengunjung membuka atau mengetik alamat dari sistem informasi ini, maka pertama kali akan muncul adalah ini. Di sini sebenarnya kita bisa menggunakan API atau Google API untuk Maps-nya, akan tetapi di sini berbayar. Tetapi bisa juga menggunakan API yang gratisan untuk melihat alamat-alamat dari kos yang telah terinput di sistem informasi ini. Jadi pertama-tama kita akan login ke admin terlebih dahulu. Untuk login kita tambahkan di sini admin. Nah, ini adalah menu login untuk masuk ke dashboard admin. Jadi di sini saya beri username default admin dan passwordnya juga admin. Kita login. Nah, ini merupakan tampilan atau dashboard untuk admin. Jadi di sini kita dapat melihat laporan dari pemilik dan juga laporan dari kos. Kita buka laporan kos terlebih dahulu. Nah, ini. Di sini daftar kosnya dapat kita lihat. Dan kita lihat laporan untuk pemilik. Nah,
Ini ada 3 pemilik yang telah saya masukkan sebagai contoh, tetapi nantinya saya akan memberikan saya akan membuat atau membuat register untuk membuat akun baru untuk pemilik. Sebentar. Nah, selanjutnya kita logout. Kita masuk di menu pengunjung kembali atau dashboard pengunjung, nggak salah. Localhost. Kita akan membuat akun untuk pemilik. Jadi pertama itu kita register. Nah, di sini kita akan mendaftar sebagai pemilik kos. Jadi kita pertama itu mengetik nama. Nah, misalnya Ojan, alamat Jalan Alauddin misalnya, nomor telepon, emailnya, dan username. Username di sini kita gunakan sebentar untuk login di sini. Username-nya kita beri nama Ojan saja, Ojan. Password Ojan. Nah, kita register untuk membuat akun untuk pemilik. Nah, setelah sudah, kita ingat-ingat username yang kita buat tadi, Ojan, dan passwordnya Ojan. Lalu kita login. Nah, ini adalah menu tampilan dari user atau pemilik kos. Di sini dapat kita lihat menu-menunya. Menu profil. Ini merupakan menu untuk data dari pemilik kos. Lalu daftar kos. Jadi di sini kita memasukkan nama kos dari pemilik. Ya, misalnya Pondok Anugrah misalnya, Anugrah. Alamatnya di Jalan Alauddin misalnya. Latitude dan longitude. Di sini sebenarnya bisa memasukkan, akan tetapi karena Google API-nya atau Google API-nya ini bermasalah, sehingga kita tidak bisa memasukkan latitude dan longitude-nya. Baru kita mengisi kamar yang tersedia, kita isi 10, dan statusnya apakah ini kos laki-laki atau kos perempuan. Fasilitasnya misalnya fasilitas AC, lemari, WC dalam, kasur, dan lain-lain. Nah, di bawah ini ada harganya misalnya 3 juta. Untuk harga per 3 bulan, dan ini untuk harga per 6 bulan. Kita masukkan contohnya 6 juta. Dan per tahun 12 juta misalnya. Lalu kita simpan. Nah, berhasil. Selanjutnya kita lihat menu galeri. Nah, di sini
menu galeri ini yakni untuk menambahkan, misalnya untuk gambar dari kos kita, misalnya ingin memasukkan gambar kos kita masukkan gambar, misalnya ini, simpan. Oke. Nah, kita lihat. Nah, seperti ini. Gambarnya sudah kita input. Nah, setelah kita menambahkan gambarnya tadi, kita logout untuk kembali ke menu atau kembali ke dashboard pengunjung. Nah, ini dia kos yang telah kita tambahkan tadi. Namanya Pondok Anugerah, harganya 3 juta per 3 bulan, dan ini untuk harga per 6 bulan, dan ini untuk harga per tahun. Statusnya untuk laki-laki, dan dapat kita lihat menggunakan Maps. Jadi di sini pengunjung nantinya tinggal melihat kos-kos yang dekat misalnya dengan kampusnya. Jadi dengan melihat Maps-nya di sini, dan kita juga bisa mencari di tombol searching ini, tombol pencarian. Misalnya kita masukkan nama kos yang kita inginkan, statusnya, dan harganya, lalu kita cari. Nantinya akan muncul di bawah ini daftar-daftar dari kos yang tersedia, yang telah login atau telah terinput ke sistem informasi ini. Saya rasa itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.